kayak apa ya? Salam. Suka, ya itu yang aku bilang tadi. Jadi suka nyambungkan sama logika aja gitu. Ini aku cerita dikit nih ya. Jadi aku itu kerja di rumah sakit dulu sebelum jadi streamer di UGD. Sama dong. Siapa? Oh, Mas Anggi. Iya. Kerja di rumah sakit, Mas? Iya. Bagian apa, Mas? Saya di staff IT-nya. Oh, kalau aku di IGD 8 tahun, sisanya di ruang operasi. Jadi itu tahun 2009 apa 2010, Ler. Jadi ketika itu aku disuruh ngantar pasien malam, pasien dengan sesak nafas kan, ngantar ke ruang. Itu baru masuk kerja kan, antar pasien ke ruang penyakit dalam. Di ruang penyakit dalam udah diantar pasiennya, kebetulan oksigen habis. Aku tuh kayak karyawan baru lah, tenaga medis baru kan, jadi aku dikerjain habis-habisan sama kakak-kakak senior di situ. Senior. Di ospek. Di ospek habis. Dek, emang kayak gitu ya? Nggak tahu ya, karena suka dikerjain Ler, biasa ya, dikerjain ya. Biasa anak baru kan. Dek, oksigen habis, ambilkan carikan oksigen. Ya udah, aku ke ICU. Kak dari ruang Dahlia minta pinjam oksigen. Oh nggak bisa, harus ada ini katanya. Kayak note gitu bahwa di ruang Dahlia minta persetujuan, minta surat, minta kertas lah kecil, bahwa kita minjam gitu. Oke, aku dari ruang ICU ke ruang Dahlia lagi. Tiba di ruang Dahlia, Kak dari ruang ICU minta surat kecil nih untuk pinjam. Oke, dikasih surat, Ler, kertas. Ruang Dahlia pinjam surat untuk pinjam oksigen lah. Aku pergi lagi ke ruang ICU. Udah berapa kali tuh? Baru 2 kali ya. Pulang baliknya ya. Pas tiba ruang ICU, orang ICU nggak terima, apa nih kertasnya seperti ini nih? Yang rapi dong, pakai kertas yang benar, kata dia. Aku pergi lagi ke ruang Dahlia. Tiba di ruang Dahlia, dikasih lagi kertas. Oke, kertas yang lebih rapi. Lebih rapi. Aku habis itu ke ruang ICU lagi, Ler. Tiba ruang ICU, aku dorong oksigen. Dah dikasih nih. Sampai ke ruang Dahlia. Karena capek tuh, Ler, badanku, Ler. Dek, nggak ada ini nih kunci Inggris buat ganti kepala oksigen. Anjing, aku bilang. Capek Mas, sumpah Mas, aku capek kali. Tabung oksigen yang gede. Iya, itu kita kan udah dorong tuh kan. Habis itu jaraknya jauh banget tuh, men. Jauh lah, Ler. Jauh lumayan jauh. Jadi aku ke ruang UGD lagi, Ler. Aku ke depan lagi, ke depan rumah sakit UGD kan jauh kan. Ruang rumah sakit aku ambil kunci, terus aku ke ruang Dahlia lagi, ganti oksigen, dorong oksigen lagi. Di situ kita udah betul-betul capek sama emosi. Aku pulanglah dari ruang Dahlia mau ke ruang UGD. Di sebelah kiri itu ada tong air besar yang bukan yang warna oranye yang merek penguin tuh nggak, tapi dia yang ya inilah tempat air besar yang lama lah. Toren gitu, toren. Tapi udah tua zaman-zaman dulu kan. Sampai itu di sebelah masjid musola itu aku ngeliat ada sesosok berbentuk kayak Bigfoot, tau gak sih Bigfoot? Bigfoot gede. Gede, hitam, besar. Dia kayak gini, Ler. Suaranya seperti ini kira-kira. Gitu, Ler. Demi Allah, lillahi ta'ala nih, aku gak bohong ya. Aku kalau ada cerita horor pasti aku cerita seperti ini. Aku masih ngumpat dalam hati kan sepanjang jalan tuh kan. Apa sih orang nih gini. Pas aku digituin, aku lihat ke kiri kan. Dalam hati tuh aku langsung ngomong gini aja, nggak dalam hati. Anjing lah kau, aku bilang gitu. Mau kau hantu, mau kau jin, mau kau setan, mati anjing sama kau, aku bilang gitu kan. Habis itu jalan aku kan kayak setengah sadar gitu loh, aku ngumpat gitu kan. Aku ngomong, itu tadi apa ya? Aku bilang, mungkin bayangan biasa. Aku kan suka gitu kan, mikir ke logika kan. Ya udah, dinas malam kedua besoknya, giliran kakak seniorku yang antar pasien ke ruang Dahlia lewat lorong rumah sakit itu lagi.
ceritanya. Aku di UGD, kakak itu pulang, lari dia. Ketakutan gitu. Ketakutan. Namanya Kak Yuniar, masih hidup orang. Ngapa kak? Dek, kakak diikutin sama orang hitam tinggi besar katanya, berbaju. Anjing. Wih, aku langsung, kak, aku bilang, aku langsung inilah biasa, demi Allah kak, aku bilang, semalam aku habis ngantar pasien di ruang Dahlia, aku bilang, aku ditegur sama dia, aku bilang, aku nggak mau cerita, aku kira itu mungkin bayangan biasa aja, aku bilang. Wah, habis itu nggak tahu lah itu apa ya, ada yang bilang, aku cerita sama orang pintar katanya itu genderuwo atau apalah. Menurut Mas Anggi itu kira-kira apa Mas? Wah, nggak tahu ya, mesti lihat. Ya itu Karena kan penampakannya beda-beda. sekilas sih aku ngelihatnya itu badannya besar, berbulu seperti Bigfoot lah kira-kira. Karena kan kalau yang kayak gitu ya bisa ngebentukin apa aja gitu kan. Oh iya, tergantung. Jadi Itu jelas banget apa bayangan sih? Jelas. Tapi tempat itu memang gelap, Ler. Cuman karena adalah tempias-tempias cahaya yang bikin kita tuh Kayak bulu nih gitu. Jadi ada beberapa cerita dari teman-temanku, mereka itu ada juga melihat penampakan. Aku cocokologi aja ya. Jadi ketika mereka lagi marah, emosional, sama mereka capek. Iya. Mungkin bisa jadi Betul. kayak Betul. gitu. Jadi itu kayak gampang loh mereka kayak memperlihatkan wujud mereka ketika kita dalam kondisi capek dan lelah. Terus Bener. kita emosi juga. kita lagi marah bisa gampang. Seperti itu. Oh mungkin dialah tuh udah Mas. Oke. Selanjutnya ini ada yang mau explore pabrik kosong. Kan ada yang ngirimin klip tuh waktu itu. Katanya begini, ini ada podcastan nih. Klipnya si Eri katanya dapat gangguan kan dari ketuk berapa kali, 7 kali atau 6 kali gitu. Iya. Gue sempet nontonin podcastan kalian dari replay. Itu memang ya beberapa aku ngerasa aneh, memang aneh. Sumber suaranya berasal dari sudut yang memang nggak kelihatan tapi aneh. Ketukan itu kalau memang paranormal activity nggak mungkin nggak mungkin cuma sekali 2 kali di saat satu dimensi. Itu memang sudah bergesekan. Ini sebelumnya mohon maaf ya, ini cuma pengetahuan gua. Jadi jangan terlalu percayalah dengan keyakinan masing-masing. Nah, yang gua amati di situ 6 kali itu adalah hal yang spektakuler menurut gua. Betul. Karena energi yang dibutuhkan mungkin gede banget, dan gua sempet ada satu kelebatan gitu waktu di replay, ada sempet satu kelebatan tapi gua nggak tahu nih dari apa perwujudannya apa tuh gua nggak tahu. Dan sempet ada nge-explore GH juga ya waktu kemarin. Iya. Ya itu aku juga sempat lihat ada kakek-kakek jadi kalau aku lihat di video tersebut sebelum masuk ke kolam renang itu kan kolam renang ke taman tengah kan, aku nggak tahu ya, tempat itu belum pernah lihat. Itu kan pas mau buka pintu itu ada kakek-kakek nembus ke pintu kaca. Kakek-kakek tapi larinya jongkok, jadi semacam jongkok lari, habis itu ke bener kata Mas Anggi, jadi bebatuan yang di seberang. Nah setelah Yang kolam renang tuh nenek-neneknya ya? Iya, setelah kamera dibalik diputerin ke batu lagi, aku baru lihat ada nenek-nenek. Nah itu pun aku bilang jarang. Ada satu tempat yang dihuni oleh 2 jenis yang kita bisa sebut kayak pasangan gitu ya? Iya, itu jarang sekali gitu. Dan ingat case-nya Cornet waktu gua sempet podcast sama kalian juga kan, itu waktu kapan lalu, itu sebetulnya aku bilang kenapa masih sempat ada gangguan-gangguan dan lain sebagainya, maybe dari Cornetnya sendiri. Nah harus dari dia sendiri. Aku kan pernah ngomong kalau kau memang mau menghilangkan gangguan tersebut, ya kau harus yakin akan diri kau sendiri dulu. Dan ingat, satu tempat yang dihuni itu harus benar-benar bersih.
harus benar-benar kok itu apa ya istilahnya minta izin. Iya. Terlepas kita nggak tahu yang menghuni situ duluan kita atau duluan makhluk lain. Nun sewu dulu ya Mas ya. Ya benar, yang saya minimal ya dengan cara apapun lah kita minta izin tuh dengan cara apapun, dengan budaya apapun, yang penting niatnya kita menghormati yang lebih dulu tinggal di situ. Iya. Ya sepintas yang kemarin sih aku cuman beberapa potong doang ngelihatnya gitu. Nah ini kok kebetulan kok podcast ini kok jadi konten yang enak nih ini kan buat ngelihat ada yang berani gini gitu, ada Mas Anggi yang nge-react juga kan kemarin sempat buset nih. Tapi salut sama Mas Anggi ini salut. Jadi jujur aku lihat bukan aku memuji Mas, tapi memang aku melihatnya Mas Anggi ini kalau aku dari segi aura Mas Anggi ya, jadi unik, auranya unik. Mas Anggi itu punya dua lapis apa ya, dua lapis energi lah kita bilang. Entah itu Mas Anggi ngerasa atau enggak, tapi aku lihatnya seperti itu. Ya kalau positif sih alhamdulillah ya Mas ya. Kemarin ada sempat lihat ini nggak Mas Raden di rumah Mas Anggi yang ada yang ngerangkak gini Mas. Nah kemarin Mas Anggi sempat ngeliatin depan ya Mas Anggi, depannya Mas Anggi persis ya. Iya diginiin kan aku tunjukin gitu. Enggak yang di jendela, yang Oh iya betul yang ditunjukin itu. Ya, aku lihat di situ. Yang ngintip dia. Yang aku bilang ini kan, aduh pengen nggak bisa ini nih, kameranya pendek gitu kan kabelnya pas digituin ada yang ngintip. Itu ada korden kan, ada korden. Iya, betul. Set 2 mage guys ya. Kalau gue energinya apa nih gue? Lo bibir cok, terlalu maju. Energi gue apa Mas Raden? Energi negatif. Lu nanyain pertanyaan 3 kali 4 kali, bingung aku. Energinya pijit. Bibir lu bikin lu negatif, Wak. Mending disumbingin. Anjing. Dan itu tuh kejadian yang ngetok-ngetok di JH tuh sering banget, Mas Raden. Ya. Sampai di tembok nih, jadi kayak ini ruangan, kamarnya Kido. Sampai di tembok tuh gitu. Sering banget. Sampai ada ditampakin ya, Ruben ditampakin. Banyak lah, Mas. Kalau dari sumber dari penyebab tersebut gue belum tahu gitu loh, cuman karena itu suara kok aneh dan aktivitasnya itu cukup intens gitu loh, Iya sering. Tapi untuk yang penyebab suaranya apa gue belum ada tahu sekali. Dari video dia sampai kayak orang lagi ngumpul aja berani gitu loh. Iya. Kemarin kan ya karena itu juga ya. Iya rame. Kejadian kemarin tuh. What? Gitu ya?